Kita duduk yang rapi, kita dengarkan bersama-sama dengan sikap yang baik. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Shalom anak-anak semua, salam sehat untuk kita semua. Anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, kita akan mengawalinya dan mendasari kegiatan kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kemurahan, dan juga atas segala karunia yang Engkau limpahkan bagi kami dan keluarga Tuhan, sehingga kami boleh pada hari ini boleh bersama-sama berkumpul Tuhan, bersekutu hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kegiatan kami pada hari ini. Tuhan, kami mau membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar pada pagi ini boleh mendasari kehidupan kami pada hari ini, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sekarang kita buka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Budesi akan bacakan dan anak-anak boleh membaca dari rumah dan kita akan dengarkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh.
Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Anak-anak, pada hari ini kita sudah mendengar cerita dari Alkitab, cerita tentang Yosua. Yosua adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Mengapa Tuhan memilih Yosua? Karena Tuhan melihat Yosua adalah orang yang jujur, bertanggung jawab, dan setia. Bagaimana Tuhan melihat kesetiaan Yosua adalah ketika Yosua selalu mendampingi Musa kemanapun Musa pergi. Yosua mendampingi Musa saat menerima Taurat Tuhan di Gunung Sinai. Yosua juga setia menjaga tenda pertemuan ketika Musa bertemu dengan Tuhan. Yosua menghabiskan sebagian besar hidupnya di padang gurun mendampingi Musa. Setelah Musa meninggal, Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua juga tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Dengan mendengar kisah Yosua pada hari ini, anak-anak, kita bisa belajar banyak hal. Kita melihat Yosua begitu setia kepada Musa dan juga Yosua setia sampai akhir kepada Tuhan. Anak-anak, kita tentu perlu meneladani sikap Yosua itu dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga harus terus percaya dan setia kepada Tuhan dan selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dari Yosua juga kita belajar untuk terus bertanggung jawab dan melakukan kegiatan secara mandiri. Dari awal sampai akhir kegiatan kita coba untuk melakukannya secara sendiri, seperti yang sudah Yosua lakukan. Anak-anak, apa yang bisa kita lakukan untuk belajar bertanggung jawab dan melakukan segala kegiatan dan tugas kita secara mandiri, terutama tugas kita sebagai pelajar? Tentu anak-anak sekarang melalui kegiatan home learning di rumah, anak-anak harus mempersiapkan segala sesuatunya secara mandiri karena Bapak Ibu orang tua atau Mama Papa kalian itu harus bekerja. Jadi anak-anak harus mempersiapkan segala sesuatunya sendiri. Anak-anak harus mengatur buku sendiri, mencoba menghubungkan dengan kegiatan live learning di sekolah supaya anak-anak tidak tertinggal, dan juga anak-anak harus secara mandiri mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kita harus mengikuti Yosua bahwa kita menyelesaikan seluruh kegiatan kita dan tugas kita sebagai pelajar sampai dengan akhir, dan kita harus memberikan yang terbaik untuk orang tua kita yang begitu menyayangi kita semua. Demikian anak-anak firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mohon pimpinan Tuhan agar kita bisa mengikuti apa yang sudah diteladankan oleh Yosua. Mari anak-anak kita satukan hati kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami sudah belajar Tuhan dari Yosua untuk kami selalu setia kepada Tuhan, agar kami juga selalu bertanggung jawab dalam melakukan segala tugas dan pekerjaan kami sebagai pelajar Tuhan. Kiranya Engkau bimbing kami, Engkau tuntun dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh selalu bertanggung jawab dan melakukan segala sesuatunya dengan mandiri dan menyelesaikannya sampai akhir Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami juga akan melakukan kegiatan karakter.
Kiranya Engkau sertai kami sehingga kami boleh mengikuti kegiatan ini dari pagi hingga siang nanti Tuhan. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan-Mu sehingga kami boleh mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan mengambil manfaat dari kegiatan karakter pada hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dari pagi hingga siang nanti ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa syukur kami ini. Amin. Wah, bagus sekali ya anak-anak ternyata renungan hari ini. Nah, anak-anak, sudah siapkah kalian melakukan hal yang sudah disampaikan pada renungan tadi? Ya, pasti di antara kalian masih banyak yang masih membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kalian. Tetap semangat ya anak-anak, tidak boleh pantang menyerah. Pasti kalian bisa. Anak-anak, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mars BPK Penabur dengan tangan mengepal diletakkan di dada sebelah kiri. Mari satukan langkahmu dengan baju sing-singkan dalam karya
kita akan menyanyikan lagu himne Tirta Marta. Tema karakter kita hari ini adalah bertanggung jawab terhadap milikku. Nah, anak-anak, ada yang tahu enggak sih apa artinya bertanggung jawab? Tanggung jawab adalah kita mau melakukan setiap tugas dengan penuh kesadaran. Bagaimana anak-anak? Masih semangat kalian? Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu tema karakter kita minggu ini, Aku Mau Mengasihi. Aku mau mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupku, belajar terus bertanggung jawab untuk kebaikanku sendiri. Itu semua ku lakukan karena Tuhan lebih dahulu mengasihiku, mengasihi diriku. Aku mau mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupku, menjadi berkat dimanapun, peduli sesama dan lingkunganku. Itu semua ku lakukan karena Tuhan lebih dahulu mengasihiku,
mengasihi diriku. Itu semua ku lakukan karena Tuhan lebih dahulu mengasihiku. Tuhan lebih dulu mengasihi diriku. Tuhan lebih dulu mengasihi diriku. Tuhan lebih dulu mengasihi diriku. Halo, selamat ketemu lagi anak-anak dan Bapak Ibu orang tua murid. Hari ini Pak Rus akan menjelaskan pemanfaatan barang-barang bekas. Ya, kita akan peduli dengan lingkungan agar tidak banyak pencemaran. Yang kita pakai hari ini ada styrofoam. Ini benar-benar ada bekas apa tuh cabenya. Tadi Pak harus cuci dulu, ya. Terus ini cup untuk sup atau untuk apa itu ya. Terus ini juga ya, ini yang kecil. Kemudian ini bekas air mineral. Nah, ini bisa cari di mana aja. Bisa juga yang bekas air minum kemasan yang kecil-kecil itu yang berwarna itu yang manis. Nah, ini kalau ini beli. Ini namanya net pot ya. Net potnya ukuran 7 cm panjangnya. Namun ini ada yang permukaannya ada yang lebar, ada yang lebih kecil. Jadi bahan-bahannya antara lain adalah ini media. Nah, ini juga bisa dipakai ini untuk media. Ini sama, ini sebagai media, ini juga medianya. Kemudian ini yang nanti akan kita pakai untuk menanam, untuk bijinya. Kemudian, nah ini namanya net pot, rock wool ini sebagai media tanam yang dikasih biji. Nah, ini rock woolnya, ya. Oke. Terus bisa juga menggunakan kapas atau apa tuh spon gitu ya. Oke, ada lagi. Tapi Pak nggak bawa. Di sini kita bisa pakai selain ini nggak ada, kapas nggak ada. Pakai apa coba? Pakai tisu dan arang. Nah, nanti tisu dan arangnya dimasukkan di sini. Nah, tisu itu fungsinya untuk menyerap air dan untuk kalau arangnya itu sebagai biar pH-nya imbang gitu ya. Nah, itu aja. Next time kita akan mulai nanti bagaimana membuat medianya dulu, dan tolong perhatikan satu persatu ya. Oke, itu aja. A few moments later. Selanjutnya ini kita akan khusus buat yang kelas kecil, kelas 1, kelas 2. Jadi yang kelas gede nanti ya, yang kelas 3, kelas 5, 6 berbeda. Nah, ini tolong saya pesan tidak hanya kelas 1, 2 sih sebenarnya, semua. Tolong peran orang tua, karena ini semua harus didampingi orang tua. Karena apa? Karena kita menggunakan pisau untuk melubangi dan juga menggunakan solder. Nah, tentunya ini tajam, berbahaya, dan ini panas. Kalau untuk anak kelas kecil, kelas 2 tidak diperbolehkan, kecuali harus didampingi oleh orang tua. Tolong ini ditekankan sekali ya, jangan salah nanti. Oke, hari ini kita akan untuk kelas kecil dulu kita bicara ya. Nah, untuk
Untuk las kecil pakai ini styrofoam bekas ya. Jangan beli baru, karena kalau beli baru sama aja menambah sampah. Kalau ada yang bekas-bekas. Oke, styrofoam nggak ada Pak, bagaimana? Boleh menggunakan bekas kotak susu cair ya. Nah, bekas susu cair nanti Pak harus ada fotonya, Pak harus kasih contohnya ya. Bekas susu cair itu boleh. Bekas minuman ya, kotak-kotak boleh. Mana yang bisa dipakai, yang tahan air boleh dipakai. Oke, kita akan praktekkan. Nah, ini sebelum kita pakai ini kita pakai ini ya. Apa ini namanya? Netpot. Nah, setelah netpot ini kita beri pakai langsung begini, atau juga kalau bisa sih menggunakan spidol atau pensil, digambar dulu. Nah, setelah digambar kita nah, kalau udah berubah, baru netpotnya kita masukkan. Oke, jadilah seperti ini. Jadi ini nggak masuk, kalau ini masukkan sini nggak bisa ya. Jadi harus pas dengan ini. Ya, oke, jadi seperti ini. Pak, saya nggak punya netpot dan saya nggak mau beli. Oke, pakai aqua gelas. Nah, sama, harus diukur dulu. Nah, Pak, saya nggak punya solder, pakai apa? Pakai ini, pisau. Nah, yang tadi, jadi mana aja boleh ya. Jadi pakai pisau, diginiin. Ini dikasih digambar dulu ya, digambar dulu. Nah, kemudian sesuai dengan garisnya itu kita lubangin. Kalau bisa intinya tajam ya, pisaunya yang tajam, biar tidak patah. Oke, kita lubangin menggunakan cutter. Nah, ini yang tadi Pak bilang harus orang tua yang melakukannya dan dilihat, diperhatikan oleh anaknya. Nah, lubangin. Nah, nih dia. Oke, yang ini lebih kecil karena tadi pakai netpot. Yang ini lebih besar karena yang pakai ini. Kemudian kita masukkan seperti ini. Nah, tetapi ketika kita masukkan ternyata ini lebih panjang. Tuh, lihatin ya. Tuh, di sini lebih panjang, lebih besar, dan ini lebih kecil. Nah, oleh karena itu kalau semuanya pakai aqua gelas, ini juga harus pakai aqua gelas, harus biar sama ini permukaannya ini. Kemudian begini, taruh di sini. Nah, setelah seperti ini, misalnya ini dua-duanya kita sudah pakai aqua gelas semua, itu contohnya ya. Nah, baru diberi roll. Rollnya ini sudah dipotong-potong seperti ini, dimasukkan. Nah, kemudian setelah dikasih roll, baru siapkan biji yang mau kita tanam. Bijinya, Pak, saya nggak mau. Oh, ini ada bayam, ada apa itu?
selada ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada, pakai yang ada di rumah, misalnya bawang merah, bawang putih, kunyit, boleh, jahe, terus tancepin. Jadi roggolnya ini nanti kalian iris dulu, dibuka, terus dimasukkan situ bijinya ya, atau tunasnya. Masukkan, misalnya kalau biji kunyit, masukkan sini, baru taruh dan ditaruh sini. Nah setelah seperti itu, kita siapkan sekarang nutrisinya. Nah ternyata nanam tanaman seperti ini, seperti di belakangnya Pak ini, bukan hanya ditanam itu saja ya, kemudian nunggu subur enggak. Harus kalau di sini harus pakai pupuk. Nah kalau di air gimana ya? Kalau di air harus pakai nutrisi. Nutrisinya adalah namanya AB mix. Nah, ini AB mixnya itu macam-macam. Ini AB mix yang bubuk segini bisa 5 liter ya. Kalau yang cair biasanya 1 mili bisa untuk 1 liter ya. Nah, oke. Kita lanjut. Jadi air dicampur AB mix, setelah dicampur dituang di sini. Nah, dituang, kemudian ditutup ya, dan baru tadi tanamannya sudah disiapkan, kita masukkan sini. Nah, oke, baru kita taruh di suatu tempat yang mataharinya cukup. Tolong perhatikan, mataharinya harus cukup, tidak boleh kurang, karena kalau kurang maka tanaman kalian akan tumbuh seperti lidi panjang dan lemes ya. Tapi kalau misalnya kamu taruh di tempat yang banyak sinar matahari, misalnya kangkung, bayam, pokcai, atau sawi yang lainnya, akan tumbuh subur ya. Itu saja. Jadi untuk kelas kecil seperti ini ya. Oke, medianya boleh apa aja, boleh diganti dengan apa aja. Gitu ya. Terima kasih untuk kelas kecil, semangat. Oke, yang sekarang saya akan menjelaskan untuk yang kelas besar, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Sekali lagi, tetap harus didampingi sama orang tua murid, karena kita menggunakan alat yang namanya cutter. Itu pasti tajam. Jika kalau anak dilepas, nanti bisa berbahaya ya kalau kayak anak. Yang kedua adalah menggunakan solder. Nah ini untuk melubangi seperti ini. Nah kalau ada juga dibagi ya. Oke. Penting orang tua harus tetap mendampingi pada waktu pembuatan media tanam ya. Nah, saya akan menggunakan cutter. Nah, Pak, saya nggak punya cutter, nggak punya solder, bagaimana? Ya, pakai pisau dapur, pakai media lain. Ada tetangganya Pak Rus nggak punya pisau, nggak ada punya solder, terus pakai apa? Dia cari kaleng ya, bekas cat yang kecil, dibakar, kemudian tempel di sini. Nah, dia lubangnya malah rapi sekali ya. Nah, jadi bermacam-macam caranya ya. Tapi carilah cara yang aman. Oke. Nah, sebelum kita lubangin, kita akan gambar dulu ininya, tempatnya dilubangin ya. Nah, di garis dulu lingkaran ya. Nah, biar rapi. Setelah digaris, baru kita lubangin. Nah, harus menggunakan cutter ya. Oke. Colornya begini, baru dilubangin. Ya. Ingat, harus pelan-pelan. Dan ini yang melakukan orang tua ya, jangan anak-anak.
Pak, saya nggak rapi, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Nah, setelah dilubangi seperti ini, kita masukkan netpotnya. Atau kalau nggak punya netpot, menggunakan bekas air mineral. Nah, air mineralnya dilubangi dulu ya. Nah, air mineralnya dilubangi dulu menggunakan ini solder. Kalau nggak punya solder, digunting-guntingin aja ya, kecil-kecil gitu sehingga berlubang itunya ya. Nah, kemudian baru kita masukkan di sini, terus baru kita beri roggulnya. Nah, itu jadi seperti ini. Nah, kalau nggak punya roggul, boleh pakai tisu dan arang ya, tadi kayak seperti kelas kecil. Arangnya sebagai balance yang biar seimbang pH-nya dan memperkuat akar. Kalau yang tisunya meresapnya air ya. Nah, baru kemudian airnya kita siapkan air dan airnya diberikan AB mix ya. Nah, AB mixnya itu dikit aja, dalam tabung itu sedikit, kemudian taruh di sini. Nah, AB mix itu sebagai apa? Sebagai nutrisinya. Pak, aku nggak punya seperti AB mix itu, gimana belinya? Nah, nggak usah, pakai air aja. Ini hanya alternatif aja ya, kita praktekkan aja. Walaupun sebenarnya kalau hanya air, pasti kemungkinannya juga tubuhnya akan berbeda dengan yang menggunakan AB mix. Satu lagi yang penting, taruh di tempat yang panas ya. Oke, kemudian ini, nah sekarang harus akan menggunakan yang kedua ini, menggunakan solder. Nah, soldernya tusukin, terus kemudian putar ya. Nah, ternyata kalau menggunakan solder itu lebih rapi. Nah, hati-hati pada waktu menggunakan solder, jangan sampai kena tangan. Aduh, kalau kena tangan bisa melepuh. Karena soldernya panas sekali. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Oke, nah sudah berubah. Nah, sekarang sudah seperti ini, sama dengan yang tadi, masukkan ininya. Nah, oke. 1, 2, oke. Sekarang terakhir ini menggunakan apa ya? Sama, bisa menggunakan cutter, bisa menggunakan solder. Nah, kemarin ada akar satu mencoba menggunakan cutter. Awas, hati-hati, jangan buru-buru. Nah, lubangi sesuai dengan garis yang kita buat tadi. Nah, ini sudah berlubang. Tuh, ya. Nih, sesudah itu sama, kasihkan ini. Nah, kalau ini pas ini pas sebenarnya ini lihat. Nah, ternyata kalau menggunakan gas yang lebih pas itu yang menggunakan wigen ya. Oke. Tadi menggunakan cutter, sekarang baru menggunakan ini solder. Nah, hasilnya bagaimana ya? Kita lihat. Kalau pakai solder ini lebih lambat daripada menggunakan cutter, tetapi kelihatannya lebih rapi. Karena yang dipakai kan panas, solder yang panas ya. Oke, sabar ya. Nggak boleh buru-buru, karena kalau buru-buru nanti bisa kena tangan. Lebih lama.
Nah, sebelum ini juga harus disediakan cetak apa itu biji-bijian ya yang mau ditanam atau ubi-ubian seperti apa itu kunyit, kencur boleh, jahe boleh ya. Saya nggak punya apa. Oh boleh juga jagung. Nah biasanya kan kita mau kalau di rumah ada yang punya jagung buat di apa goreng, boleh juga menggunakan jagung. Ya apa aja yang bisa ditanam boleh dicoba. Ya nanti Pak saya kasih contohnya Pak sudah tanam apa di rumah ya, dan sudah berhasil. Ada bayam merah, ada sawi, ada sawi apa ya? Ada kangkung, nah paling banyak kangkung kelihatannya. Nah, sebenarnya kalau serius ini nanti bisa dipanen gitu ya. Dengan memanfaatkan barang bekas ya. Dan rasanya kalau kita nanam sendiri lebih senang, puas karena apa? Hasil karya sendiri. Nah, ini sudah mau selesai. Oke. Nah, mana? Ini hasilnya ya. Oke, baru kita pakai yang tadi ya. Nah, pakai 2, tuh kan, pas. Nah, kalau sudah, jangan lupa tadi siapkan airnya mungkin satu tutup botol ya, itu botol mineral dicampur dengan 1 liter ya. Boleh, baru masukkan di sini sebagai nutrisi makanannya ya. Oke, ini penjelasan dari Pak Ros pemanfaatan limbah lingkungan yang kita pakai untuk media tanam. Mudah-mudahan ini menjadi suatu inspirasi kalian dan beberapa orang tua murid kalian. Terima kasih. Semangat. Ada yang lupa? Bentar ya. Tadi kan sekilas semuanya udah buat ya. Nah ternyata kita nggak boleh kemudian masih airnya banyak-banyak karena apa? Kalau airnya banyak, misalnya ini kerendam sampai seperti ini, segini ini ya. Nah ini segini. Tanaman yang kita tanam pasti akan busuk ya. Jadi seperti seberapa? Nah kalau pakai metode sama ini sama ya. Nah cukup airnya yang kena media tanam ini 1 cm ya, 1 cm. Jadi seperti di sini aja ya. Nah di sini. Jadi jangan penuh-penuh. Kalau misalnya ini di sini ya kasih airnya dikit aja segini ya, biar dia tidak terendam ya, ini sudah dikit. Terus nah kalau yang ini pas ini berarti airnya cuma segini aja, jadi dia nggak terendam. Begitu juga yang dengan styrofoam, ini kalau pakai styrofoam mentok kan sampai ke bawah, sampai ke dasar, jadi airnya hanya sedikit ya. Oke, jadi seperti itu. Saya kira nggak ada yang susah, semuanya mudah. Selamat mencoba dan yang penting semangat. Itu aja dari Pak Ros. Salam semangat dan terima kasih.